Halo pemirsa Unhas TV, jumpa lagi bersama saya Zahra Sabita Suceng dalam Unhas Daily. Dalam beberapa menit ke depan kami akan menyajikan berita-berita teraktual hanya untuk Anda. Lembaga Sertifikasi Profesi Universitas Hasanuddin kembali menyelenggarakan pelatihan asesor kompetensi Angkatan 2 pada 1 Juli 2024 di Hotel Aston and Convention. Pelatihan ini menghadirkan 24 peserta dari berbagai program studi di Universitas Hasanuddin dan mitra dari Universitas Halu Oleo. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Pelatihan asesor kompetensi Angkatan 2 yang digelar oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Unhas merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memenuhi sumber daya manusia yang dibutuhkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Unhas. Pelatihan asesor kompetensi Angkatan 2 ini dihadiri oleh 24 peserta dari berbagai program studi yang ada di Unhas, juga dari mitra Universitas Halu Oleo. Juga menghadirkan 2 master asesor yaitu Siti Sainab dan Kadek Wira Adi. Pelatihan ini berlangsung selama 5 hari, 4 hari pelatihan dan 1 hari uji kompetensi. Pelatihan asesor kompetensi dan sertifikasi angkatan kedua ini merupakan pelatihan asesor kompetensi untuk memenuhi kebutuhan asesor di LSP Unhas. Jumlah skema sekarang ini di LSP Unhas itu potensial kita akan memiliki kurang lebih 80 skema. Sehingga ke depan kita akan membutuhkan lebih banyak lagi asesor untuk menjadi penguji di dalam skema-skema ini. Nah, dalam peraturan BNSP, satu skema itu minimal ada 2 asesor kompetensinya, ya, sehingga kita akan membutuhkan banyak asesor. Nah, pelatihan ini seperti saya sampaikan tadi tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan itu. Nah, kami berharap nanti angkatan-angkatan berikutnya itu pesertanya berasal dari semua prodi-prodi yang ada di Unhas yang telah memiliki skema. Nah, oleh karena itu kami berharap kepada Bapak-Bapak Ibu dosen Unhas, kira-kira yang berminat menjadi asesor kompetensi, kami berharap mereka lebih dulu menyusun skema kompetensi. Setelah itu baru kita bisa akomodir menjadi asesor kompetensi. Ya, harapan kami semoga seluruh peserta yang ikut dalam pelatihan asesor kompetensi LSP ini yang batch 2 ini semua dinyatakan kompeten oleh master asesor nantinya, yang mana nanti memenuhi sumber daya manusia yang ada untuk kebutuhan di Lembaga Sertifikasi Profesi Unhas, seperti itu, untuk bisa melakukan uji kepada mahasiswa Universitas Hasanuddin. Syarat yang harus dipenuhi oleh para peserta sebelum mengikuti pelatihan asesor kompetensi yaitu memiliki sertifikat kompetensi teknis yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau surat keterangan dari pimpinan yang menerangkan bahwa orang yang bersangkutan kompeten di bidangnya. Saya Siti Sainab yang diberi amanah oleh BNSP untuk menyampaikan materi asesor kompetensi selama 4 hari ke depan. Materinya itu hanya ada 3 sebenarnya, yaitu teman-teman ini diharapkan dapat menyusun, merencanakan aktivitas dan proses asesmen. Yang kedua, dapat berlatih melaksanakan asesmen, kan mereka ini mau jadi asesor ya, jadi dapat berlatih untuk bagaimana melaksanakan asesmen. Dan yang ketiga, harus bisa melakukan validasi terhadap dokumen yang dibuat. Nah, pada konteks asesmen nanti atau yang disebut dengan asesmen calon asesor, tadi sudah disampaikan, kita mengadop dan mengadap yang namanya konsep CBT dan CBA. Nah, CBT-nya tadi sudah dijelaskan bagaimana peserta ini nanti berlatih terhadap 3 unit kompetensi. Ya, tadi sudah disampaikan merencanakan aktivitas dan proses asesmen, kemudian melaksanakan asesmen termasuk juga melakukan validasi. Maka CBA-nya, kompetensi based assessment-nya, maka juga harus melakukan atau menilai apa yang telah diajarkan atau di training. Jadi 3 itulah yang nanti akan dilakukan proses asesmennya. Apabila peserta nanti dikatakan menguasai itu, maka kompetenlah. Begitu juga sebaliknya. Apabila ada yang tidak dikuasai, maka belum kompeten. Jadi seperti itu. Siti Sainab menyampaikan bahwa tujuan dari ketiga materi yang dibawakan yaitu setelah melakukan pelatihan ini, peserta bisa melakukan asesmen.
Kadek Wira Adi menyampaikan harapannya bahwa semoga ke-24 peserta yang dilatih bisa direkomendasikan kompeten menjadi seorang asesor. Kegiatan ini merupakan kegiatan pelatihan tentang asesor kompetensi. Jadi diharapkan bahwa dengan pelatihan ini bisa akan melahirkan beberapa asesor-asesor baru yang bisa memberikan asesmen kepada beberapa pihak-pihak tertentu yang berkompeten dalam bidangnya. Ada berbagai macam bidang yang itu nantinya akan direkrut untuk dipilih apakah dia kompeten, dan jika dia kompeten maka dia bisa melaksanakan beberapa bidang-bidang kerja yang ada di beberapa lapangan khususnya di Indonesia. Sebagai peserta, Profesor Arifuddin Akil menyampaikan harapannya bahwa semoga pelatihan ini bisa memberikan output berupa lahirnya beberapa asesor-asesor baru yang bisa memberikan asesmen kepada beberapa bidang-bidang kompetensi tertentu dan orang-orang yang dilatih bisa mengembangkannya di kampus. Ia juga menyampaikan bahwa output dari materi-materi kompetensi ini bisa dipaduserasikan dengan kurikulum yang ada di perguruan tinggi untuk menerapkan beberapa pola-pola pembelajaran menuju kepada lapangan kerja yang tepat dan efisien. Andrea Ririn Karina, Andi Muhammad Safrisal, Unhas TV. Komedian Adul baru-baru ini membantah kabar yang menyebut dirinya mengalami kebutaan akibat glaukoma. Namun di balik bantahan ini muncul pertanyaan tentang apa sebenarnya penyakit glaukoma dan seperti apa penyebabnya. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Usai disebut dirinya mengalami kebutaan akibat glaukoma, kini baru-baru ini komedian Adul melakukan bantahan isu tersebut. Di balik dirinya yang digiring mengalami kebutaan, rasa penasaran akan penyakit glaukoma kini mencuat di masyarakat. Menurut dokter spesialis mata, Dr. Noro, glaukoma adalah kondisi gangguan penglihatan yang menurun disebabkan oleh kerusakan saraf mata. Kerusakan saraf mata ini terjadi karena tekanan tinggi pada bola mata hingga menyebabkan kebutaan secara permanen. Dr. Noro mengatakan tekanan bola mata normal adalah 12 hingga 21. Penyakit ini umumnya banyak diderita umur 40 hingga 60 tahun ke atas. Dirinya melanjutkan, faktor resiko penyakit ini akibat genetik keluarga yang mengidap glaukoma. Faktor usia berumur 60 ke atas, pernah mengalami benturan, hingga penggunaan obat seperti kortikosteroid dalam kurun waktu lama, terutama yang berbentuk obat tetes. Jadi glaukoma itu sebenarnya suatu kondisi, ya, keadaan di mana penglihatan penderita itu menurun secara bertahap atau tiba-tiba, yang salah satunya disebabkan oleh tekanan bola mata yang meninggi, ya, meninggi tekanan bola matanya sehingga mengakibatkan saraf penglihatan di dalam bola mata itu menjadi rusak, dan rusaknya sifatnya adalah permanen, irreversible, ya. Jadi artinya nanti kalau misalnya kita mau lakukan penanganan yang sudah terlambat itu tidak mungkin. Gejala glaukoma dapat dilihat dari sifatnya yang akut atau tiba-tiba dan sifatnya kronik. Kata Dr. Noro, gejala glaukoma akut biasanya penderita mengalami sakit kepala, mata pegal, penglihatan buram, mual, bahkan muntah, dan melihat pelangi di sekitar lampu dan mata terlihat merah akibat kornea mata mengalami pembengkakan. Sementara glaukoma kronik tidak bergejala pada mata, namun perlahan-lahan terjadi kerusakan saraf yang berlanjut pada penurunan penglihatan. Saat penderita menyadari adanya gangguan penglihatan, biasanya telah terjadi kerusakan berat pada salah satu matanya. Jadi kalau bicara gejala, ya, glaukoma sendiri itu ada dua macam, ya, yang sifatnya akut atau tiba-tiba dan yang sifatnya kronik atau menahun. Kalau yang akut tiba-tiba itu biasanya penglihatannya langsung menghilang, sakit kepala, ya, dan kemudian disertai dengan mual dan muntah. Menurutnya, pengobatan dapat dilakukan dengan cara rutin melakukan screening pemeriksaan tekanan bola mata 6 bulan sekali, mengurangi konsumsi makanan tinggi lemak, kafein, mengurangi asupan garam, hingga rokok, terutama bagi yang memiliki keluarga turunan glaukoma. Menghentikan penggunaan obat yang bisa memicu tekanan bola mata tinggi dan menggunakan obat tetes dan obat minum dari dokter, hingga tindakan laser dan operasi jika obat belum mampu mengatasi. Zulkarnain, Andi Muhammad Safrizal, Unhas TV. Baik pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa untuk terus saksikan Unhas Daily hanya di Unhas TV. Saya Zara Sabita Suceng beserta kru yang bertugas, pamit undur diri dan sampai jumpa.